Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuci Safitri SPD. Saya guru di SMK Negeri 1 Linggosari Baganti, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil materi komposisi tipografi di pembelajaran 1 semester 2 kelas 10 DKV. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, kalau ada kegiatan di luar pembelajaran kita, tolong disimpan dulu atau dihentikan dulu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari mudah kita pahami nantinya. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadini fil ilmi wa zalikni fil ilmi wa akrimni fil taqwa wa ja'ilni bil afiyah. Amin. Marilah kita membaca surat pendek. Membacanya mulai. Silakan kalian perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ibu akan mengambil absen. Elga, hadir Bu. Puji, hadir Bu. Kamela, Lona, Lauren, Maya, Fajri, hadir semuanya ya. Hadir Bu. Alhamdulillah kita dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada yang kurang hari ini. Ibu akan mencek dulu bagaimana kerapian kalian. Seragam semuanya kan? Seragam. Yang laki-laki bajunya masuk ke dalam. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kalau misalnya ada sampah, silakan buang dulu. Kita lanjutkan lagi bagaimana pembelajaran kita itu
Jadi diadakan sebuah kesepakatan kelas. Silakan kalian buatkan di sini apa yang kalian inginkan ada di kegiatan pembelajaran kita. Silakan kalian isi. Kalau sudah, kalian tunggu nanti. Nah, kita akan bacakan apa-apa kesepakatan yang kalian ajukan di sini. Yang pertama, belajar ada gamenya untuk meningkatkan semangat belajar. Setuju? Setuju. Boleh menggunakan HP untuk mencari referensi pembelajaran. Sebagian besar sama ya. Itu diadakannya game perlombaan antar kelompok. Menginginkan suasana yang nyaman pengguna handphone. Nah, jadi itu kesepakatan kita selama proses pembelajaran. Nah, materi kita hari ini yaitu komposisi tipografi. Apa tujuan kita belajar ini? Kita lihat. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama belajar hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan jenis, fungsi, karakter, anatomi, bentuk huruf, dan dasar tipografi dengan baik dan benar menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, peserta didik mampu merancang tipografi dalam desain sesuai dengan kaidah-kaidah tipografi. Nah, jadi dua ini yang menjadi tujuan kita mempelajari komposisi tipografi. Ya. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, itu ada tahapan-tahapan yang akan kalian lalui. Yang pertama itu pretest menggunakan Kahoot. Yang kedua, diskusi menyelesaikan LKPD. Yang ketiga, membuat proyek. 4, presentasi. 5, evaluasi proyek. Dan yang terakhir yaitu pretest menggunakan Google Form. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai tipografi ini, Ibu akan melakukan pretest. Silakan kalian buka Kahoot. Pinnya sudah muncul, silakan kalian join. Nah, silakan kalian join. Sudah? Ayo. Nah, sudah banyak yang jawab kan? Sekarang kita lihat siapa yang memperoleh nilai tertinggi. Nadia ya. Untuk pembukaan diawali dengan Nadia. Siapa yang menjawab benar? Kita lihat. Ya, Elga masih bertahan. Yang lain lebih fokus lagi. Soal nomor 4. Masih lawan. Ya, ada 3 orang.
mulai juga soal terakhir. Kita lihat siapa yang menjadi pemenang pada Aprikes. Elga podium 3. Oren yang kedua. Yang pertama kita lihat. Ya. Selamat untuk Kamila sebagai pemenang Aprikes. Nah, jadi itulah gambaran awal dari pengetahuan kalian mengenai komposisi tipografi. Kalau dilihat itu masih banyak yang menjawab kurang tepat. Jadi pada post-test nanti Ibu harapkan kalian bisa menaikkan pengetahuan kalian mengenai ini karena kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa nih materi kita minggu lalu? Gimana kita sering menemui gambar ilustrasi? Di mana Elga? Di kartun. Di mana lupa? Komik. Di komik, di sampul-sampul buku, itu kan banyak kita temui gambar ilustrasi. Kalau sudah membahas gambar ilustrasinya, sekarang kita sempurnakan menggunakan tipografi. Seperti yang kalian sebutkan tadi, sampul buku misalnya, itu kan ada judul-judulnya di sana. Pasti sering kan melihatnya? Nah, kalau misalnya judulnya itu dibuat tanpa menggunakan aturan-aturan, bagaimana jadinya? Berantakan. Menurut kalian, tipografi itu apa? Suatu aturan yang mengatur kata letak huruf. Bagus. Beri aplaus untuk Nah, jadi tipografi itu adalah segala hal yang mengatur mengenai tulisan, baik itu pada judul, subjudul ataupun pada isinya. Kemudian, menurut kalian seberapa penting tipografi ini dalam sebuah desain? Sangat penting. Karena dia yang akan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tulisan yang ada pada desain. Nah, kalau tipografi itu adalah mengatur tulisan, kalau misalnya kita aplikasikan atau kita bawakan dalam kehidupan kita, hidup ini pasti ada yang mengatur. Segalanya ada aturan. Sama kalian di sekolah itu ada aturannya. Aturan dapat ujian tidak jadinya kan gara-gara kalian banyak masalah. Untuk menghilangkan ketegangan kalian sebelum mengikuti materi yang akan kita pelajari atau sebelum kalian dihadapkan dengan masalah, kita lakukan penyegaran terlebih dahulu dengan ice breaking. Aturannya, karena materi kita berhubungan dengan huruf dan tulisan, silakan kalian amati gambar ini. Nanti ada sebuah pertanyaan, kalian sebutkan ya, siapa kelompok yang paling sering menjawab itu adalah pemenangnya. Sudah? Sudah tergambar? Sudah? Terbayang soal yang akan ibu kasih nanti? Berapa warna huruf yang digunakan pada gambar? Kalian harus fokus ya. Berapa warna huruf yang digunakan pada gambar? 3. Dua warna. Nah, bisa lihat sebenarnya berapa warna
Sudah? Belum? Silakan kalian tuliskan di ingatan kalian hurufnya. Apa kata ketiga dari gambar di atas? Kelompok 2. Itu sudah diambil. Baik, kita lihat. Benar. Kata ketiganya ada tuh. Berikutnya tuh. Silakan diingat. Angkat tangan. Nah, kita lihat ya. Benar. Itu adalah huruf H. Jadi kelompok 3 sudah mendapatkan 2 kok. Jadi yang menjadi pemenang pada ice breaking adalah kelompok 3. Ya, dua buah contoh tipografi. Gambar 1 termasuk tipografi atau tidak? Tidak. Iya. Satukan suaranya. Tidak. Tidak. Lanjut gambar nomor 2. Termasuk ya. Ya. Iya. Nah, kita bahas satu-satu. Gambar 1 ini kalian bilang bukan tipografi. Sebenarnya ini adalah sebuah gambar tipografi. Ya. Di sini kenapa? Ini adalah tulisannya ceker. Bagaimana seseorang yang kreatif mampu mengatur posisi huruf, menyesuaikan bentuk bab. Jadi ini termasuk gambar tipografi. Kemudian gambar yang kedua ini sudah jelas bagaimana dia memposisikan huruf, bagaimana penyebarannya, apa yang menjadi apa yang ditonjolkan di sini nampak. Misalnya dari segi haida, kenapa hurufnya dibesarkan? Supaya menarik perhatian pembeli. Nah, karena kalian sudah memahami apa itu tipografi, sudah ada juga contoh-contohnya. Sekarang ibu lanjutkan pembagian kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan posisikan kelompoknya. Berikan LKPD. Nah, di situ nampak proyeknya di sini. Buatlah rancangan tipografi untuk judul cover buku dongeng anak-anak. Rancangan tipografi yang dibuat harus mewakili dari cerita dongeng yang kalian pilih, sehingga menjadi daya tarik bagi pembacanya untuk membaca buku dongeng tersebut. Nah, itu perintahnya ya. Silakan kalian ikuti langkah-langkah di sana. Kalian jawab dulu LKPD-nya. Untuk referensi tambahan, jika kalian menggunakan handphone tadi ya, kesepakatannya gunakan handphone untuk mencari materi tambahan. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu waktu pengerjaan proyek. Silakan kalian perhatikan ke depan. Waktu rancangan pada LKPD itu selama 15 menit. Kalau sudah nanti kalian kumpulkan. Kalian lanjutkan membuat tipografi itu selama 60 menit. Ya. Sudah kan? Rancangan sudah berapa di LKPD? Silakan kalian kumpul. Silakan dikumpulkan.
Silakan kalian kirimkan ke WA group biar bisa ditampilkan hasilnya nanti untuk kelompok yang presentasi. Kelompok yang maju untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari desain yang sudah kalian buat. Bagi kelompok yang tidak tampil, silakan kalian perhatikan teman kalian presentasi, nanti kalian komentari. Kalau ada yang ditanyakan silakan nanti ya. Jadi fokus Nadia. Yang lain juga perhatikan di depan. Silakan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu buatlah rancangan tipografi untuk judul cover buku dongeng anak-anak. Rancangan tipografi yang dibuat harus mewakili dari cerita dongeng yang kalian pilih, sehingga menjadi daya tarik bagi pembacanya untuk membaca dongeng tersebut. Dan kami memilih cover dongeng anak-anak Monyet yang Rakus yang akan dijelaskan oleh Nuri. Kepada Nuri dipersilakan. Baiklah, yang pertama, uraikanlah pemetaan dari tipografi yang kalian gunakan untuk judul cover buku dongeng tersebut. Tipografi yang kami gunakan yaitu yang pertama, size atau ukuran huruf. Perhitungan berat huruf diukur dengan perbandingan yang seimbang untuk besarnya layout sampul buku. Penataan huruf disusun secara horizontal. Ukuran huruf yang digunakan pada tulisan dongeng anak-anak yaitu 24 pc. Monyet dengan ukuran 60, sedangkan yang rakus dengan ukuran 48. Yang kedua, slide atau kemiringan huruf. Tidak terdapat kemiringan pada huruf yang digunakan pada sampul buku dongeng ini. Yang ketiga, color atau warna huruf. Warna yang dipakai untuk judul buku ini yaitu putih, kuning, dan coklat. Warna ini yang diambil selaras dengan warna background cover buku sehingga ada kesesuaian dan tidak menimbulkan warna yang segitu kontras yang menyebabkan tidak adanya kecocokan. Yang kedua akan dipresentasikan oleh Lauren. Kepada Lauren dipersilakan. 2. Analisislah mengenai tipografi yang digunakan pada poster tersebut. Mulai dari jenis tipografi, jenis huruf, dan hal lainnya yang berkaitan dengan tipografi. A. Jenis tipografi. Jenis tipografi yang digunakan pada buku ini adalah modern style. B. Jenis huruf. Di sini menggunakan font Cape on Touchscreen. Font dengan jenis font ini sangat cocok untuk dipakai ke dalam desain animasi, event non-formal, dan poster. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kalau ada tanggapan, kritik, saran, atau pertanyaan dari teman-teman, silakan. Yang ketiga dipersilakan. Baiklah, pertama nama saya Elga kami berasal dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara kalian dalam menentukan tipografi yang akan digunakan? Apakah ada aturan-aturan yang digunakan dalam membuat tipografi? Silakan kelompok diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Pertanyaan dari Elga akan dijawab oleh Nuri. Kepada Nuri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian dalam menentukan tipografi yang akan digunakan? Jawaban yang kami dapat yaitu yang pertama adalah inspirasi terlebih dahulu. Yang kedua, sesuaikan tipografi atau jenis yang digunakan dengan tema yang kalian pilih. Yang ketiga, aturlah posisi ukuran maupun warna yang sesuai dengan tema. Apakah Elga sudah
masih ada yang ingin kami tanyakan, yaitu coba kalian berikan contoh menyesuaikan tipografi dengan tema yang kalian pilih. Silakan kalian diskusikan. Cara kami dalam menyesuaikan tema dengan dengan tipografi ini dengan menyesuaikan warna dengan tulisan temanya. Ada paham dari jawaban kalian? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah janggalnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, penampilan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan rancangan cover buku dongeng anak-anak. Itu sudah bagus ya presentasinya, kita beri aplaus untuk kelompok. Jadi size-nya disesuaikan dengan background buku yang digunakan. Kalau misalnya size-nya dibesarkan sampai dengan dedaunan, itu kan terlihat tidak bagus ya. Pemilihan warna juga sudah bagus. Ini tidak terlalu kontras dari backgroundnya. Juga sudah terlihat bagaimana pematchingan antara huruf dengan background. Nah, seperti itu. Kemudian jenis tipografi yang digunakannya juga itu tadi disebutkan modern style. Nah, modern style ini biasanya digunakan untuk judul-judul, bukan untuk isi ya. Apa tadi fontnya? Keep on tracking. Nah, ini font yang ini memang dikhususkan untuk animasi. Jadi sangat cocok ya temanya anak-anak untuk font ini. Jadi untuk kelompok sudah bagus dalam pertimbangan-pertimbangan dalam memilih font, size ataupun warnanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai penerapan tipografi? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan melakukan evaluasi project, yaitu kita akan mengadakan game. Di sini Ibu ada 5 soal. Silakan kalian pilih nomor soalnya. Kita mulai dari kelompok 1. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan font? Font adalah ukuran pada huruf. Jawabannya kurang tepat ya. Sudah tepat. Tepat. Jadi kelompok 1 tidak dapat poin. Nah, jawaban dari kelompok 2 itu bisa diterima karena jawabannya tadi dapat menarik perhatian. Ya, jadi dapat 1 poin. Lanjut kelompok 3. Nomor 4. Silakan dibaca. Bagaimana cara kalian menentukan font? 1, 2, 3, 4, 5. Hangos ya. Nomor 5. Apa contoh jenis tipografi dan contohnya? Ya, Modern style. modern style. Nah, jawaban dari kelompok 4 benar ya. Jadi kelompok 4 dapat 1 poin. Sekarang ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan rebutan. Tangan di bawah. Ya, angkat tangan. Ya, kalian harus fokus. Ya. Pertanyaannya silakan. Tipografi adalah teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam satu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Ya, jadi kelompok 2 dapat 2 Poin. Dari
terakhir ya. Ibu akan membagikan lembar refleksi. Silakan kalian bagikan ke belakang. Kalau sudah kalian isi lembar refleksi, silakan kalian kumpulkan supaya bisa memberi kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, Puji. Kesimpulannya yaitu tipografi merupakan segala aturan untuk mengatur huruf yang digunakan agar dapat menarik perhatian audiens. Ya, jadi itu fungsi dari tipografi ya, untuk mengatur bagaimana posisi huruf, bagaimana pemilihan font, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan tulisan pada desain itu diatur pada tipografi. Silakan kalian buka link yang sudah Ibu bagikan. Ibu harap nilai kalian bisa naik dari pretest yang kita lakukan tadi ya. Nadia sudah? Mayang juga? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Ada beberapa orang yang tergolong remedial ya, Mayang sama Lauren. Nah, untuk yang remedial itu kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Untuk materi minggu depan silakan kalian cari mengenai produksi dari desain tipografi, bagaimana proses produksinya itu sampai percetakan nanti ya. Nah, mungkin itu rangkaian kegiatan pembelajaran kita. Silakan kalian menyanyikan lagu lagi terlebih dahulu. Pembelajaran, semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu perlu kita syukuri. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Silakan kalian pulang, tapi yang tiket tinggal dulu ya, kalian bersihkan kelas supaya besok paginya kelas sudah ready untuk digunakan.